Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Bincang Hangat bersama saya Siti Hasanah Lubis dari Biro Kaskat Kajian Asli dan Strategi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bangka Belitung. Nah, baik, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa aspirasi mahasiswa akuntansi yang sudah kami rangkum dari aspirasi yang sudah disebarkan melalui video form sebelumnya. Nah, untuk menjawab aspirasi kita ini di sini kita sudah ada narasumber yaitu Ibu sendiri. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Insya Allah. Oke, Ibu. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk saja ke beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan berdasarkan aspirasi mahasiswa akuntansi sendiri. Nah, baik Ibu, yang pertama itu kita mulai dari yang ringan dulu, Ibu. Yang pertama itu terkait suasana belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut. Nah, yang pertama-tama kami ingin tahu Ibu, gimana sih menurut Ibu tentang suasana belajar mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Baik, terima kasih sebelumnya sudah memberi kesempatan kepada saya. Ini jawabannya mungkin bisa dikatakan umum ya. Tadi saya bisa katakan bahwa suasana belajar di Universitas itu sudah terbangun dengan baik ya. Contoh misalnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah menyediakan formular untuk mahasiswa ruang-ruang sudut gitu untuk mahasiswa belajar berdiskusi dan sebagainya. Kemudian kunjungan di perpustakaan juga sepertinya semakin hari semakin meningkat. Dan mahasiswa kan mungkin tidak hanya belajar di kampus ya, itu yang terlihat di kampus, tetapi mungkin di luar kampus mungkin jauh lebih aktif dibandingkan sebelum-sebelumnya dengan fasilitas yang sudah sangat baik dan kemudian suasana akademik yang jauh lebih terbuka, kemudian lebih sehat dan lebih atraktif ya, yang terlihat seperti itu. Apalagi disediakan fasilitas yang mendukung seperti adanya galeri investasi, kemudian laboratorium dan lain sebagainya. Baik teman-teman, begitu jawaban luar biasa dari narasumber kita. Nah mungkin tapi perlu saya potong mungkin ya. Jadi suasana akademik itu dibangun tidak hanya secara kelompok-kelompok kecil tapi juga kelompok-kelompok besar seperti itu. Jadi kita perlu membuat sebuah minimaksi ya, mungkin kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok yang berupaya untuk meningkatkan suasana akademik itu menjadi lebih baik. Baik, baik Ibu, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pertanyaan kedua. Tentang penanganan di ruang kelas. Nah, menurut Ibu ada juga nih Bu beberapa masukan dari akuntansi Ibu tentang keadaan kelas yang terbatas. Dan mereka juga menjadi pemikiran. Dan ada juga beberapa saran untuk kedepannya melakukan verifikasi atau mungkin melakukan kipas angin yang mungkin lagi menyediakan ya. Nah, jadi mau Ibu sendiri bagaimana sih tanggapan dari Ibu? Iya, baik. Nah, fasilitas memang sarana-sarana seperti fasilitas penunjang belajar di kelas terutama ya, memang kita masih banyak kekurangan. Nah, meskipun tersedia akhir, terkadang memang dalam situasi tertentu itu kadang tidak berfungsi dengan baik. Namun sebenarnya dari pihak rektorat itu sudah melakukan pengecekan secara rutin di akun itu sendiri. Mungkin kata unitnya juga sudah tua, jadi untuk diperbaharui seperti itu ya. Nah, meskipun banyak hal sih yang sebenarnya harus diperbaiki, tetapi kan tidak ada upaya dari universitas untuk memperbaiki, memperbaharui seperti itu meskipun tidak maksimal. Nah, ada beberapa kelas mungkin yang sedikit panas ketika cuacanya cukup panas misalnya. Tetapi sejauh ini sih meskipun panas ya masih dibantu dengan kipas angin ya, masih tersedia kipas angin yang
yang masih berputar meskipun sudah tua itu sudah cukup sebenarnya. Nah, saya secara pribadi sih menyarankan ke universitas untuk mengganti pendingin ruangan yang baru ya, agar nanti di ruangan jauh lebih nyaman ketika kita belajar, karena dengan situasi cuaca yang sekarang ini sangat-sangat tidak mendukung, terutama untuk ketika cuaca yang sangat panas itu sangat mengganggu konsentrasi, mengganggu sedikit sih sebenarnya mengganggu konsentrasi. Namun pembelajaran tetap berjalan seperti apa adanya, dan bahkan mungkin jarang dosen yang kemudian sudah kalau panas kita keluar saja, kan begitu ya. Jadi tapi perlu perbaikan ke depannya tentu, karena kenyamanan di kelas juga akan mendukung kemampuan kita untuk meningkatkan kognitif dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, Baik, teman-teman semuanya, dari penjelasan dari narasumber kita tadi bisa dikatakan kalau diharapkan untuk kedepannya ruangan kita itu bisa makin nyaman untuk kita belajar ke depannya. Nah, itu ada yang pertama lanjut ke banyak saja tidak apa-apa. Oke, pertanyaan selanjutnya itu terkait tentang fasilitas juga nih, Bu. Wah, ini fasilitas ini ya. Nah, selanjutnya Bu, ini ada beberapa dari masukan mahasiswa dan juga soal fasilitas belajar, seperti fokus yang kadang suka belum dan dari wifi atau bahkan kuliah yang suka berpindah-pindah ke fakultas lain gitu ya. Nah, jadi apakah ada langkah juga yang sedang dilakukan di bersama fakultas ini untuk memperbaiki hal tersebut? Sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk berbicara lebih lanjut, namun kalau secara pribadi, maksudnya opini saya pribadi, memang kita kekurangan ruangan ya, meskipun sebenarnya dari pihak fakultas itu sudah menyeting ruangan sedemikian rupa, sudah berusaha lah seperti itu ya. Nah, kemudian Infokus juga sebagian besar sudah banyak diganti sebenarnya ya dengan bantuan pemerintah. Nah, kadang-kadang memang Infokus ada yang masih bagus, ada yang tidak. Tapi sejauh ini kalau saya masuk ke kelas ya Infokus masih aman ya, tidak pernah ada masalah. Nah, terkait dengan ruangan yang tadi harus berpindah-pindah ya mau gimana ya, karena lokal di FEB itu mahasiswa FEB itu kan paling banyak ya di antara seluruh mahasiswa di fakultas di Universitas Kota Belitung. Jadi karena banyaknya mahasiswa ya, sehingga kita membutuhkan lokal ya, kelas yang lebih ruang yang jauh lebih banyak. Namun karena keterbatasan hingga hari ini belum ada, kan sebenarnya juga dari universitas sudah berusaha menambah ruangan ya di atas parkiran dan menambah ruangan, meningkatkan ruangan menjadi lebih baik. Namun kan memang belum bisa terpenuhi secara langsung, tapi mungkin nanti berangsur-angsur ya, karena kita butuh waktu ya, butuh waktu yang proses untuk berpanjang. Jadi sejujurnya ini masalah UKT juga ya. Nah ini kalau UKT-nya tinggi tentu secara fasilitas juga pasti akan tinggi, tapi kan kita tidak bisa serta-merta membebankan mahasiswa dengan UKT tinggi ya. Nah, itu kan disesuaikan dengan kapabilitas dan kapabilitas internal ya, sebenarnya kan banyak pertimbangan dalam UKT. Jadi ada orang yang lebih bisa bicara bagaimana caranya UKT. Nah itu kalau dari saya ya, tapi sejauh ini sih sebenarnya universitas dan fakultas sudah berusaha untuk memperbaiki ya. Memang keterbatasan kita kan karena kita bukan pengambil kebijakan, kemudian pendanaan kita itu langsung dari pemerintah, sehingga memang kita membutuhkan cukup banyak waktu untuk menyediakan berbagai fasilitas di universitas atau khusus itu di fakultas ekonomi. Baik, atas jawaban yang luar biasa. Nah, teman-teman sekaliannya, dengan menyampaikan aspirasi tersebut diharapkan semoga untuk kedepannya fasilitas kita bisa lebih lengkap dan lebih nyaman lagi untuk kedepannya.
Nah, pesan saya itu ya, kalau mau fasilitasnya bagus, jangan sering-sering minta diskonan UKT karena UKT itu lah yang membantu untuk meningkatkan sarana prasarana yang ada di universitas, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau UKT-nya minta diturunkan diskon terus setiap semester, ya resikonya ya terima sendiri ya Kak ya. Itu saja ya tambahannya. Silakan. Bu, lanjut ke selanjutnya, itu tentang fasilitas lagi. Iya, nah ini kalau fasilitas selalu berhubungan dengan anggaran. Nah, di sini ada juga tentang hal yang sering banget dikeluhin oleh mahasiswa akuntansi nih, Bu, yaitu tentang soal parkiran nih, Bu. Nah, Kan kita ketahui sekarang parkiran kita ini sering cukup terbatas dan sering di jam-jam seperti misalnya di hari Selasa, hari Kamis, dan sebagainya. Nah, cuma dari Bu sendiri, apakah ada nggak Bu rencana penataan dan perluasan area parkir untuk kedepannya, Bu? Kalau rencana mungkin ya ini dari pihak universitas yang bisa menjawab. Namun memang kalau soal keluhan parkir mungkin dosen juga mengalami hal yang sama ya, karena sama-sama sempit juga gitu ya. Nah ketika datangnya sudah terlambat ya mau nggak mau kadang-kadang kita juga tidak punya space untuk parkir. Jangankan mahasiswa, dosen itu nggak punya space untuk parkir kadang-kadang motor maksudnya yang pertama. Nah tentu dari universitas pasti akan memikirkan hal ini. Memang sudah ada rancangan untuk memindahkan beberapa tempat parkir rencananya, begitu yang saya terdengar. Tapi untuk lebih detailnya pertanyaan ini mungkin nanti bisa dijawab oleh bagian perencanaan PBB ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Nah teman-teman, dengan menyampaikan aspirasi tersebut, semoga area parkir kita bisa makin luas dan makin nyaman untuk kedepannya. Baik Ibu, ada yang mau ditambah atau lanjut? Kita lanjutkan Ibu. Lanjut, yaitu tentang fasilitas ruang belajar khusus akuntansi. Nah di sini ada aspirasi dari salah satu mahasiswa yang mana dia itu mengusulkan untuk membuatkan ruang belajar khusus untuk mahasiswa akuntansi. Itu tujuannya itu supaya mahasiswa bisa belajar dan menunggu jadwal kuliahnya Bu di situ. Nah bagaimana sih tanggapan Ibu dengan ide kelas ya? Iya, sebenarnya sudah ada ya bagian akuntansi itu kan FEB 11, 12, 13, 14, 15 dan FEB 4 dan 5 itu punya akuntansi secara khusus diperuntukkan untuk prodi akuntansi. Namun kan terkadang kita harus juga berbagi dengan prodi yang lain seperti juga kita harus kadang-kadang menggunakan juga kelas atau lokal dari prodi lain misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya dari prodi akuntansi sendiri sudah ada ruang kelas khusus untuk prodi akuntansi. Jadi saya sampaikan FEB 4 dan 5, FEB 11, 12, 13, 14, 15. Nah itu punya akuntansi sebenarnya. Nah itu ya, tapi kan semua kelas bisa fleksibel kalau misalnya pada saat itu mungkin ada yang menggunakan sementara ruangan kosong mungkin silakan saja, tapi kan tidak kalau secara khusus memang seperti itu pembagiannya. Makanya mahasiswa akuntansi itu selalu kuliah di FEB yang saya sebutkan tadi gitu makanya. Baik Ibu, nah untuk ide ini sendiri itu tuh ada satu mahasiswa tuh masih ide dibangun satu ruangan gitu Bu. Jadi ruangan itu biasanya untuk ruang tunggu atau mungkin untuk belajar mahasiswa yang khusus ya. Kuliah tetapi dituliskan buat sebagai jeda antara misalnya dengan sebenarnya ya ruangan itu ada di sudut-sudut ya, di corner itu sudah ada sebenarnya sebagai tempat untuk menunggu ya, menunggu kehabisan jam dari dosen itu ke dosen yang lain. Kalau untuk ruangan itu mungkin sekarang belum juga ya, karena
memang lokal kita untuk kuliah reguler saja masih belum mencukupi. Namun mungkin ke depan pasti akan ada fasilitas yang seperti itu. Itu tadi saya bilang, tapi jangan minta diskon ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban luar biasa. Jadi Ibu mau bilangnya apa lagi kita? Ya cukup. Kita lanjut ini saja. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya itu tentang kejelasan jadwal dan komunikasi dengan dosen Ibu. Nah, beberapa mahasiswa itu ada yang mengirim dan berharap mendapat informasi terkait jadwal kuliah itu bisa lebih jelas lagi. Terutama kalau misalnya perubahan antara online dan offline itu biasa muncul. Nah, bagaimana sih dari pihak jurusan sendiri atau pihak kampus sendiri memastikan komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu tetap lancar agar tidak ada diskon antara dosen dan mahasiswa yang tidak terjadi kelas yang terkendala. Nah, soal kelas offline atau online dari universitas sebenarnya masih memberikan keleluasaan kepada dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara hybrid, ya. Jadi bisa offline, bisa online, walaupun persentasenya diharapkan lebih banyak atau lebih menekankan kepada offline. Tetapi kan kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kondisi tertentu yang membuat harus pindah ke online. Misal dosennya sedang tugas keluar kota, atau dosennya dalam kondisi sakit, atau keluarganya sakit, atau misalnya pada saat itu cuaca buruk misalnya. Kan kadang-kadang dosen itu nggak tega melihat mahasiswa hujan deras, naik motor. Kalau dari sekitar Balongan sih mungkin nggak ada terlalu terasa ya basahnya, tapi kalau dia dari Sungai Liat, dari Pangkal Pinang, nah yang kalau saya sendiri pribadi sih, kalau ketika cuaca buruk mahasiswa datang ke kampus, yang saya khawatirkan itu bukan basahnya ya, bukan sakitnya, tetapi kecelakaan. Itu yang saya khawatirkan, terutama ketika jalanan licin dan orang harus berlomba-lomba untuk sampai ke tempat sehingga meningkatkan kecepatan kendaraan. Nah, ini berbahaya. Itu yang lebih dipikirkan dosen sebenarnya ketimbang basah. Ini basah bisa diantisipasi. Ketika kecelakaan ini yang sulit ya. Nah, itu dosen biasanya mempertimbangkan hal tersebut. Tapi pada dasarnya mau offline ataupun online itu kan sebenarnya kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Kalau mahasiswanya sepakat, kalau dosennya misalnya seperti saya, kita online saja ya minggu ini. Nah, ketika mahasiswa sepakat sebenarnya tidak ada masalah. Ya, mestinya kalau misalnya memang tidak sepakat, mestinya salah satu di antara mereka menyampaikan ke dosennya, Ibu, Bapak, saya keberatan kalau kuliahnya online seperti itu. Mestinya begitu, ya. Jangan tiba-tiba ngasih penilaian dosen misalnya, oh ibu ini terlalu banyak online, oh ibu ini terlalu banyak keluar kota misalnya ya, atau kemana, atau meninggalkan tugasnya. Padahal sebenarnya tidak meninggalkan tugas ya pada dasarnya, karena kan harus diganti, tetap diganti meskipun mungkin dengan berbagai cara, termasuk misalnya video pembelajaran atau online Zoom dan lain sebagainya. Artinya soal jadwal offline dan online itu sebenarnya kesepakatan dari mahasiswa, tapi dari universitas memang ada batasan ya, hybrid itu ya. Untuk online itu untuk saat ini disarankan kurang lebih 5 pertemuan. Tetapi kan kembali lagi tadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa di kelas tersebut. Kalau kesepakatannya kan kita tentu voting ya, atau musyawarah bersama nih mau lanjut offline atau enggak gitu kan, atau kita mau online saja. Kalau semuanya minta online ya mau apa dosennya gitu kan. Nah, hal seperti itu. Nah, cuma mungkin saya untuk para dosen ketika menyampaikan pergantian online atau offline itu disampaikan mungkin 1 hari sebelumnya atau maksimal 3-5 jam sebelum pertemuan hari itu dimulai. Karena kalau mendadak tiba-tiba ngasih tahu pada saat hari H,
jam 7.30 kemudian dimulai baru menggantikan metode pembelajaran, tentu ini akan merugikan mahasiswa seperti itu. Jadi mungkin itu ya. Jadi mahasiswa juga harus aktif menyampaikan ke dosen bahwa Ibu kami mau online. Hendaknya ya disarankan untuk menyampaikannya sebelum jam pelaksanaan pembelajaran. Orang-orang yang tadinya mahasiswa yang sudah datang ke kampus tiba-tiba dosennya bilang sudah kita online saja ya. Nah ini kan merugikan waktunya mahasiswa menurut saya, sehingga memang harus ada disepakati ya. Terus aja mungkin. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang jelas Ibu. Nah, dari penyampaian aspirasi tersebut bisa disimpulkan bahwa kejelasan tentang dosen dan mahasiswa itu didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah kembali. Nah, Ibu apakah ada yang menjelaskan? Bisa banyak lewat saya bisa. Baik Ibu. Nah, lanjut Ibu pertanyaan yang selanjutnya tentang sertifikasi akuntansi Ibu. Nah Bu, jadi di sini apakah ada dari jurusan akademi itu sendiri akan membantu mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat akuntansi seperti berita pajak CA atau sertifikat software akuntansi lainnya sebelumnya sendiri? Kalau di tahun-tahun sebelumnya memang ada namanya sertifikasi pendamping ijazah ya, itu selalu ada ya dalam kurikulum nanti itu satu itu ada. Jadi setiap mahasiswa terutama khususnya saya bicara tentang mahasiswa akuntansi itu difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat pendamping ijazah. Jadi sebelum lulus itu biasanya wajib untuk sertifikat. Namun untuk tahun ini saya nggak tahu apakah masih dijadikan sebagai bagian dari program kerja atau tidak. Nah, perlu diketahui adik-adik semua ya, mahasiswa semua bahwa untuk sertifikasi pendamping ijazah itu kita memang nama sertifikasi keahlian ya itu tidak ada yang gratis ya, pasti akan berbayar. Kalaupun misalnya ada yang gratis, pasti ada yang membiayai. Nah, dari universitas sendiri sampai hari ini sih saya nggak tahu ya penjelasannya kalau untuk anggaran SKP ini ya, surat keterangan pendamping ijazah atau sertifikat kompetensi ya pendamping ijazah. Nah ini silakan mungkin ditanyakan lebih lanjut ke prodi atau ke jurusan atau ke universitas, karena pendanaan itu ada di universitas ya yang diajukan oleh prodi. Namun biasanya memang setiap tahun selalu ada, apakah ini ada atau tidak saya tahu ya, saya bisa bicara lebih lanjut. Nah, dan kalaupun memang harus diselenggarakan atau misalnya mahasiswa meminta untuk diselenggarakan, itu harus kita tidak bisa gratis ya, semua itu berbayar ya. Level A dan B itu untuk dasarnya saja bayar ya, kemudian sertifikasi lain juga bayar. Nah, saya pribadi kalau misalnya untuk sertifikasi kompetensi juga harus mengeluarkan dana pribadi ya. Jadi memang sertifikasi pendamping ijazah itu kita tidak bisa secara gratisan mendapatkannya karena memang ada pendanaan untuk itu. Nah, untuk penjelasannya silakan nanti dikonfirmasi sendiri ya. Karena ini sebenarnya memang diwajibkan dan harus sebenarnya mahasiswa akuntansi. Tapi nanti coba mahasiswanya aktif lah ya gitu ya, aktif untuk bertanya ya, aktif untuk memberi saran. Jadi jangan hanya kegiatan reguler saja, termasuk dengan cara berpikir kritis, kemudian bertanya, memberi saran. Nah itu kan bagian dari suasana akademik yang dibangun ya, yang harus dibangun malah ya di lingkungan kita terutama.
ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk singkat waktu kita lanjut saja Ibu. Iya, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya itu tentang peluang karir alumni akuntansi Ibu. Nah, di sini banyak mahasiswa akuntansi itu menyampaikan aspirasi tentang setelah lulus kuliah dari akuntansi itu sendiri, banyak nih teman-teman yang penasaran dengan rencana arah yang akan ke depannya gitu. Nah, apakah dari jurusannya sendiri atau dari kampus sendiri itu punya kerjasama Ibu dengan instansi ataupun lembaga yang bisa membantu penyaluran alumni itu sendiri? Pada dasarnya kerjasama itu sedang dibangun ya, baik dari tingkat fakultas maupun sampai universitas itu ada kerjasama dengan MOU dengan beberapa instansi baik swasta maupun pemerintah. Nah, untuk menyerapkan tenaga kerja sebenarnya karena kapabilitas itu sebenarnya bukan wilayah yang sebagian besar bergantung kepada industri, sehingga memang penyerapan tenaga kerja di industri swasta itu memang kurang. Nah, meskipun demikian, upaya-upaya fakultas dan universitas itu kan tidak nyata ya. Pada saat misalnya dulu ada MKM fair ya, biasanya menyelenggarakan job fair dan di masker biasanya begitu. Kalau tahun sebelumnya, kalau tahun ini kan belum diselenggarakan. Seperti itu biasanya di penutupan MKM itu di closingnya kegiatan MKM tahun lalu itu ada job fair ya, yang menawarkan beberapa instansi yang menawarkan beberapa peluang untuk berkarir di instansi mereka seperti itu. Nah, peluang karir mahasiswa alumni akuntansi saya rasa masih cukup luas ya, asal ada bisa kita berkarir di luar itu kan tidak cukup hanya sekedar Anda menjadikan gelar sarjana saja, tetapi harus ada kompetensi khusus terutama soft skill seperti bahasa misalnya ya, itu dan lain sebagainya. Nah, ini harus diasah kalau mau bisa bersaing dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih baik daripada kita seperti itu ya. Kalau mau bersaing di industri maka mahasiswa harus memupuk diri ya, berorganisasi, kemudian menjalin kerjasama dengan membangun networking, kemudian mungkin juga mulai berwirausaha seperti itu ya. Nah, dan terutama kalau misalnya memang dia berminat bekerja di sebuah industri, tentu soft skill-nya harus diasah ya. Tentu soft skill saya rasa bisa disebut lah gitu ya, di mana soft skill mulai dari communication skill-nya, kemudian kognitifnya dan lain sebagainya. Termasuk saya pikir bahasa yang paling penting itu ya. Jadi jangan ragu untuk belajar bahasa asing, mau itu Mandarin, bahasa Inggris ya, karena sangat bermanfaat bagi kita nanti di kemudian hari ketika kita harus berhadapan dengan persaingan yang global seperti itu ya. Jadi peluangnya masih banyak kok ya, di Pemda, di instansi swasta maupun instansi asing, peluang masih ada. Jadi lulusan akuntansi itu sebenarnya tidak perlu khawatir ya dengan AI ya, dan selama mahasiswa akuntansi bisa memupuk keterampilannya itu baik hard skill maupun soft skillnya seperti itu ya. Baik Ibu atas jawaban yang luar biasa, masukan dan juga sarannya. Nah, teman-teman semuanya, jadi di sini peluang untuk jurusan kita lulus ke depannya yaitu jurusan akuntansi itu sangat luas teman-teman. Asal teman-teman bisa tetap semangat dan juga bisa bersaing dengan teman-teman kerja yang lainnya. Nah, baik Ibu, apakah lanjut atau gimana kita lanjut? Baik, silakan mungkin ya. Nah, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir kita yaitu tentang dari inti mahasiswa akuntansi sendiri tentang perizinan dan relasi mahasiswa. Nah, apakah mahasiswa bisa mendapatkan dukungan dana untuk kegiatan perizinan keluar kota Ibu? Misalkan untuk menambah relasi dan inspirasi dari kami sendiri dari pihak mahasiswa akuntansi. Namanya gimana Ibu? Kalau
mencari networking ya sebenarnya gampang ya, Anda ikut kompetisi saja ya, Anda sudah bertemu banyak orang sebenarnya ya, Anda bertemu banyak orang misalnya ya, Anda ikut program kreativitas mahasiswa, masuk timnas Anda bertemu dengan orang lain ya selain Anda sendiri. Nah, Himaksi mungkin bisa bekerja sama kolaborasi dengan himpunan mahasiswa vokasi di universitas yang lain. Nah, soal pendanaan ini saya tidak bisa mengatakan berapa atau ada tidak dana tersedia. Tentu saja setiap himpunan mahasiswa dan orang itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendanaan ya. Nah, kalau Anda misalnya punya kesempatan itu, ya kan setiap tahun sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan fasilitas pendanaan itu sebenarnya dari pemerintah pusat. Misalnya kegiatan PKN, PPK Ormawa dan kompetisi-kompetisi lainnya. Nah, kompetisi seperti ini sebenarnya juga memberi peluang, jadi kita tidak harus bergantung ke universitas, kita tidak harus bergantung ke fakultas untuk mendapatkan pendanaan. Jadi kalau misalnya Anda lolos misalnya PPK Ormawa, Anda setting saja uangnya untuk berangkat misalnya kunjungan ke luar kota misalnya ya. Nah, itu sudah bisa misal, tapi kan PPK Ormawa untuk kegiatan masyarakat ya, pengajian seperti itu ke masyarakat. Nah, kalau untuk dari pendanaan sendiri sih saya rasa pendanaan setiap himpunan mahasiswa sama seluruh orang di universitas itu sudah ada pendanaan. Hanya saja mungkin kalau untuk luar kota berkunjung ke tempat yang lain mungkin saya sarankan sih begini ya, kalau Anda mau keluar kota hanya untuk jalan-jalan kayaknya terlalu bazir kalau saya ya. Kalau saya keluar kota itu mesti ada tujuan khusus yang membuat saya itu dapat meningkatkan kemampuan saya. Contoh misalnya, saya pergi keluar kota itu bukan karena bersenang-senang, tapi karena dalam rangka riset dan itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu bagi saya misalnya keluar kota seperti itu caranya, misalnya pergi ke luar negeri karena riset dibiayai pemerintah. Nah, itu kan sebenarnya peluang yang bisa kalian lakukan sebenarnya tanpa harus bergantung kepada fakultas dan universitas. Jadi peluang itu masih ada ya, atau jangan bergantung sepenuhnya dari 100% ke pihak fakultas ataupun universitas ya. Maka cari peluang-peluang di luar, karena memang sumber pendanaan itu juga masih terbatas ya, sangat terbatas. Kita fokus ke peningkatan fasilitas infrastruktur seperti itu ya. Jadi bisa nggak, boleh nggak kita pergi keluar kota Himaksi ini tujuh kerja kemana? Boleh, silahkan saja, itu lebih bagus biar kita lihat bagaimana program kerja himpunan mahasiswa di tempat yang lain, di universitas yang lain. Tetapi cari keluar itu dengan cara yang lebih menurut saya ya, lebih bermanfaat ya, lebih bermanfaat. Tadi saya bilang misalnya Anda PPK Ormawa tapi pengabdiannya mengambil di tempat di daerah mana seperti itu ya, yang sekiranya berdampak ke masyarakat misalnya, ini bisa berjalan-jalan kok gitu ya. Nah gitu ya, jadi kalau misalnya memang mau kunjungan kerja itu memang harus betul-betul yang betul-betul bermanfaat ya. Jadi kalau kita mau seperti saya misalnya ya, kalau saya mau pergi ke wilayah penelitian saya ada di Sumatera Barat, maka saya pergi ke Sumatera Barat dengan biaya penelitian tadi, sekaligus saya melihat begini loh Sumatera Barat, begini loh Universitas Negeri Padang, begini loh Andalas, seperti itu ya. Jadi caranya banyak jalan menuju Roma seperti itu ya. Selama peluang itu masih ada, saya rasa jalan ke sana itu masih ya. Jadi tetap semangat gitu, meskipun mungkin tidak didukung 100% pendanaan dari universitas maupun fakultas, karena memang kita saat ini universitas tetap fokus pada fasilitas ya, pembelajaran di internal kampus seperti itu ya. Ada lagi?
Baik Ibu, terima kasih Iya. atas yang sangat luar biasa. Nah Ibu, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah sesi kita kali ini. Nah, teman-teman diharapkan, teman-teman dengan berakhirnya sesi bincang tentang aspirasi ini diharapkan teman-teman bisa mendapatkan apa yang sudah teman-teman inginkan dari aspirasi teman-teman tersebut. Ya. Nah, sebelumnya sebelum saya menutup, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi nih Ya. kepada Ibu. Saya boleh menyampaikan sesuatu? Oh, boleh ya. Terima kasih ya aspirasi mahasiswa akuntansi yang sudah menyampaikan aspirasinya ke Simaksi ya. Nah, saya harapkan sih aspirasi ini terus berlanjut ke depannya sebagai evaluasi untuk takut untuk prodi, untuk jurusan, untuk fakultas dan lain sebagainya. Nah, saya harapkan untuk menyampaikan aspirasi yang lebih kritis, membangun ya, sehingga nanti menjadi bahan perbaikan-perbaikan di prodi, terutama prodi akuntansi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kemudian hari ya, kapan lagi misalnya ada aspirasi terbuka seperti ini ya, dari narasumber yang mungkin bisa menjawab secara langsung ya. Nah, misal contoh pendanaan APBD kalau untuk fasilitas ya, tapi kalau untuk perspektif dari dosennya silakan saja. Nah, saya mengapresiasi adanya aspirasi seperti ini karena kita tahu ya, ternyata mahasiswa juga mengeluhkan hal yang sama ya. Jadi mahasiswa akuntansi itu sebenarnya berpikiran yang sama dengan sebenarnya prodi-prodi yang lain juga sebenarnya ya. Sehingga aspirasi ini harus disampaikan ya, disampaikan ke pihak prodi seperti itu ya. Itu mungkin dari dosen juga sudah berusaha sebenarnya secara personal juga menyampaikan ke pihak program studi ya. Jadi seperti fasilitas, penelitian ruangan dan lain sebagainya itu dosen sudah banyak menyampaikan. Tapi kan memang kita banyak keterbatasan, dan tetapi ingat bahwa sebuah keterbatasan itu bukan menjadi membuat kita terbatas dalam segala hal ya. Keterbatasan itulah biasanya yang membuat kita jauh lebih baik dengan orang-orang yang sudah difasilitasi banyak hal seperti itu ya. Biasanya orang-orang kan akan muncul dari orang-orang yang mendapatkan fasilitas terbatas seperti itu ya. Baik Ibu, jadi teman-teman semuanya, dengan berakhirnya sesi bincang kita kali ini, maka berakhirlah juga tentang penyampaian aspirasi tersebut. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa akuntansi yang sudah mau beraspirasi melalui link Google kami. Nah, sebagai penutup ini dari kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Saya